serius. Dan saya setuju bahwa pemerintah harus tegas. Jadi misalnya begini, kok bisa-bisanya ya kepala daerah, misalnya di Cilegon itu wali kotanya bilang nggak boleh ada gereja di daerah ini. Ini Cilegon bro gitu, mas ya. Ini daerah Islam, nggak boleh ada gereja. Udah dipanggil sama Menteri Agama kan, ketemu sama dia. Dan belum ada juga jalan keluar. Sekarang Pak Tito udah mulai ngomong kita akan cari jalan keluar dengan merujuk pada kasus gereja Yasmin di Bogor kan. Dia bilang gereja Yasmin bisa dijadikan contoh nih. Saya nggak tahu apakah benar bisa disamakan atau tidak, tapi paling tidak ada upaya dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama untuk mencegah jangan sampai lagi terjadi pelarangan-pelarangan gereja. Karena yang melakukan pelarangan gereja itu adalah misalnya dalam kasus Cilegon tuh wali kota. Dalam kasus siapa istrinya Deddy Mulyadi tuh Purwakarta. Oh iya, Purwakarta kan bupati yang melarangnya. Kepala daerah. Kepala daerahnya yang turun. Atas desakan. Bupati kok bisa-bisanya bilang saya melarang karena adanya desakan. Secara hukum nggak bisa. Kepala daerah itu mengeluarkan IMB. Kalau kita baca yang peraturan 2 menteri itu sama sekali nggak ada urusan sama diizinkan tidaknya oleh seorang kepala daerah kan. Tapi itu terjadi dan ini di banyak tempat kita akui. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Payurjo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk umat dan keadilan. Hari ini atau saat ini menjelang persiapan untuk pulang kembali ya ke Cilegon tentunya. Nah, saya mendapatkan satu catatan penting ya, mau tidak mau harus saya coba ulas bersama, yaitu kaitan dengan pernyataan Armando sekali lagi, entah mewakili siapa, tetapi dalam catatan demokrasi di TV One yang ditayangkan tanggal 25 April ya, 25 April kemarin. Dalam pernyataan itu seperti yang kita lihat tadi di dalam dalam unggahan pertama, dalam video yang kita unggah pertama, Ade Armando di menit kurang lebih di menit 4 dan seterusnya ya, itu menyatakan bahwa sikap intoleransi di Cilegon yaitu datang dari wali kota Cilegon yang menyatakan ini daerah Muslim bro ya, sehingga kemudian wali kota dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Agama. Nah, tentu saya perlu meluruskan tentang persoalan ini agar tidak bias ya, karena seolah-olah saya juga tidak tahu untuk Bang Ade Armando sekali lagi, ya Anda itu memberikan pernyataan harusnya dengan data, dengan fakta. Bukan dengan analog, bukan dengan katanya, bukan dengan bisikan-bisikan. Dan tentu pun juga saya tidak tahu Anda ini mewakili siapa, saya juga tidak tahu. Karena membuat statement atau pernyataan berkaitan dengan intoleran yang ada di Cilegon, ya Anda tidak menggunakan fakta maupun data. Kalau kemudian sekali lagi Bang Ade Armando ya mengatakan bahwa intoleran itu dilakukan dan pelarangan itu dilakukan oleh wali kota Cilegon, itu sangat keliru. Sekali lagi, ini sudah berkali-kali kita sampaikan dan dalam beberapa channel saya sebelumnya saya sampaikan bahwa persoalan ini belumlah sampai di tingkat wali kota, tetapi baru di tingkat grassroots, sekali lagi baru di tingkat grassroots, di mana mereka itu ya HKBP Maranatha ya, kebetulan karena saya juga sebagai sekretaris FKUB Kota Cilegon, sehingga saya mengikuti betul tentang persoalan-persoalan ini, sehingga sangat sangat saya cukup ya geleng kepala terhadap apa yang disampaikan oleh Ade Armando tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan, bahwa kemudian anasir-anasir dibangun didasarkan atas anlogika ya, kemudian juga didasarkan atas anasir-anasir mungkin begini, tetapi kemudian ini seperti hanya sebagai satu tuduhan.
Nah, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa persoalan ini barulah sampai di grassroots, baru sampai di tingkat masyarakat kuasa, ya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Betul bahwa panitia pembangunan gereja HKBP Maranatha itu meminta dukungan. Tetapi ada hal yang kemudian ditentang oleh masyarakat karena ternyata bahwa panitia di dalam meminta persetujuan itu tidak jujur. Mereka katakan di dalam suratnya itu, mereka mengatakan bahwa ini untuk membangun masjid, untuk membangun musola, bukan untuk membangun gereja. Ya, tentu kita ya hendaklah terbuka lah, jangan sampai segala sesuatu itu ada yang ditutupi, ya, ada yang ditutupi. Sementara kita ini kan ingin menjaga ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat itu dibuat tidak jujur? Nah, itu pertama, ya. Kemudian juga ada beberapa yang lain juga bahwa ini untuk bakti sosial dan lain sebagainya. Panitia tidak mengatakan bahwa ini untuk pembangunan rumah ibadah gereja. Ini dipergunakan untuk rumah ibadah katakanlah HKBP. Tidak ada pernyataan seperti itu. Sehingga kemudian masyarakat melakukan pencabutan dukungan. Kenapa mencabut dukungan? Karena tidak jujur, ya kan? Dan mereka juga memberikan uang 1 juta terhadap masyarakat, dan kemudian masih juga dipotong oleh ada yang mereka mengaku sebagian panitia dipotong 200.000 katanya untuk transportasi dari beberapa yang hasil yang kita wawancari. Itu pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga sehingga mohon maaf, dari 70 dukungan, sekali lagi dari 70 dukungan itu ya hanya tinggal 50 yang mencabut itu kurang lebih 53, kemudian 2 pergi 55, ya, tinggal 15 ya, 15, dan belakang juga katanya ada yang mencabut dukungan lagi. Sekali lagi bahwa mencabut dukungan itu tidak karena dipengaruhi oleh siapapun, tetapi setelah mengetahui bahwa ini dipergunakan untuk rumah ibadah. Nah, itu yang pertama. Saya harus luruskan persoalan ini. Yang kedua, bahwa persoalan berikutnya yang muncul adalah ternyata dari 112 yang diajukan oleh HKBP jemaat yang ada di situ, hanya setelah diverifikasi itu hanya 12, ya, hanya 12 orang jemaat yang berdomisili di sekitar Gerem. Nah, kemudian data-data ini disampaikan oleh panitia itu kepada Lurah Gerem, ya, dalam hal ini adalah Lurah Rahmadi, ya. Kita juga sudah lakukan turun ke lapangan, kita sudah sampai kepada Pak Lurah Rahmadi, kita sudah sampai kepada masyarakat untuk mengetahui hal ihwal duduk persoalan ini. Kita sudah sampaikan karena ada satu anggota dari FKUB yang secara kebetulan juga HKBP. Kita sudah sampaikan jangan seperti ini. Jangan kemudian mencederai hal ini. Kemudian seolah-olah yang intoleran itu masyarakat. Tidak boleh seperti itu. Selama ini masyarakat fine-fine saja, tidak ada persoalan. Tetapi jangan seperti itu. Masyarakat dikelabui, masyarakat boleh dibilang kalau bahasa sekarang agak dipecundangi dengan bahasa-bahasa bahwa ini untuk itu. Dan ketika pun ini sampai kepada lurah, memaksa lurah untuk melakukan verifikasi, ya tentu tidak bisa seperti itu, ya. Karena memang ternyata setelah dilakukan verifikasi, ya kan, setelah dilakukan verifikasi secara aktual ternyata diketemukan perihal yang seperti yang saya sampaikan itu, ya. Nah, tentu apa yang mereka kemudian melakukan pemberitahuan ke wali kota, dan memang yang kemudian menjadi atau menyulut amarah masyarakat itu karena di situ disampaikan bahwa terima kasih wali kota, terima kasih Kementerian Agama sudah merestui, ya. Karena kurang lebihnya seperti itu. Dan mereka mengundang wartawan dan ini viral di tengah masyarakat. Yang ingin kita katakan adalah kenapa sih kok kemudian melakukan hal-hal yang seperti itu? Kenapa sih tidak selalu menggunakan cara yang baik-baik? Komunikasi dua arah, ya kan? Komunikasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian komunikasi dengan masyarakat. Jangan kemudian membuat alibi-alibi yang seperti itu, ya. Nah,
Belum lagi selesai sampai di situ, nah kemudian mengajukan surat rekomendasi kepada Kementerian Agama dan juga kepada FKUB. Kementerian Agama dalam surat balasannya itu menyatakan agar melengkapi persyaratan administrasi, kan memang seperti itu. Demikian juga FKUB ketika di dalam rapat yang khusus dipergunakan untuk itu, maka kita mengambil sepakat mufakat bahwa ini belum kita berikan itu. Kenapa? Kita tidak berikan karena memang secara persyaratan tidak memenuhi syarat. Tidak juga kemudian kita memaksakan kehendak kita, FKUB memaksakan, Kementerian Agama memaksakan, kemudian juga HKBP juga tidak bisa memaksakan kehendak seperti itu. Bagaimana mungkin kemudian Ade Armando menyatakan bahwa ini sikap intoleransi yang tidak boleh lagi terjadi, dan ini karena desakan daripada masyarakat. Tidak seperti itu. Dan wali kota tidak memberikan statement apapun, sekali lagi. Sampai detik ini tidak ada statement dari wali kota apapun tentang persoalan tentang ini. Ya, sehingga ya sangat tidak benar, sangat tidak berdasar. Bang Ade Armando sekali lagi tidak sesuai ya dengan fakta dan data yang ada di Cilegon. Jangan kemudian persoalan diseret-seret kepada persoalan nasional. Kami tahu, kami juga bertemu juga dengan bukan hanya itu, kami bertemu dengan Komnas HAM dan lain sebagainya, dan kami jelaskan duduk persoalannya. Ya, kami sampaikan apa adanya tentang persoalan ini. Jadi jangan kemudian semua pihak seolah-olah menyalahkan masyarakat Cilegon, semua pihak seolah-olah menyalahkan wali kota Cilegon. Tidak bisa seperti itu. Kemudian masyarakat Cilegon dianggap bodoh, wali kota Cilegon dianggap bodoh, tidak memahami aturan yang ada. Tentu kami memahami bahwa dalam regulasi, dalam penetapan pendirian rumah ibadah itu diatur dalam PBN nomor 8 dan 9 tahun 2006. PBN nomor 8 dan 9 mengatur bagaimana regulasi tentang pendirian rumah ibadah, mengatur tentang bagaimana kewenangan Kementerian Agama, mengatur bagaimana kewenangan FKUB, mengatur bagaimana kewenangan lurah, camat dan sebagainya, dan prosedur bagaimana untuk mendirikan rumah ibadah itu. Jadi nggak bisa kemudian nggak mau tahu wali kota harus menerbitkan IMB dan sebagainya. Dalam penerapan hukum tidak bisa lompat-lompat. Oh ini yang nyaman maka ini dipergunakan. Oh ini yang tidak kemudian diabaikan. Tidak bisa seperti itu. Itu sudah diatur dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9. Ya kan? Ini menyangkut tentang kewenangan. Bagaimana tentang prosedur sudah diatur di dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14. Ya, pasal itu sudah jelas sekali gitu. Sehingga jangan kemudian aturan ini tabrak. Saya tidak tahu Bang Ade Armando itu mewakili siapa, saya nggak tahu, tapi konon kabarnya itu salah satu partai politik, ya terserahlah itu mewakili siapa gitu ya. Tetapi kita juga tidak ingin kemudian Bang Ade Armando juga menyampaikan seolah-olah bahwa dirinya benar, seolah-olah dirinya harus diamini, tetapi tidak mencari akar persoalan yang sesungguhnya. Kita sebagai orang yang bergelut dalam kecendekiawan, kita harus berbicara tentang fakta dan data, ya, bukan hanya analisis, bukan hanya sesuatu yang unlogik yang didasarkan kepada analog, didasarkan ada pendapat, didasarkan ada berita-berita yang berkembang tanpa tabayun, ya kan? Terakhir saya kutip di dalam ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Apabila datang berita dari orang-orang fasik, maka fatabayanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berita dari orang-orang fasik, kita menyatakan siapa yang orang fasik itu. Tapi ketika datang berita, maka fatabayanu dulu, tabayun dulu. Ya kan? Jangan sampai kemudian kita menghakimi tanpa kita tahu. Ya kan? Nah, seperti ini sesungguhnya digiring diseret-seret masyarakat Cilegon dibawa pada persoalan nasional, intoleran, bahkan kemudian diseret-seret kepada persoalan yang internasional. Oke. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya
menjadi pencerahan bagi masyarakat Indonesia, menjadi pencerahan khususnya bagi Bang Ade Ade Armando dan juga kawan-kawan yang lain, dan juga penggiat-penggiat sosial yang lain agar memahami tentang duduk persoalan yang sebenarnya. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe dan share. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.